Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda semua yang berada di rumah dan sedang menonton video ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Hari ini kita sudah masuk ke pekan ke-12 dari mata kuliah kita, yaitu pemrograman web, yang mana hari ini kita akan belajar tentang dynamic page. Sebelum kita belajar tentang dynamic page, Anda harus mengingat kembali bahwa di materi sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana cara menggunakan Next.js, membangun halaman-halaman statik di sana, kemudian mempelajari basic routing hingga dynamic routing, dan yang terakhir kemarin kita bicara tentang JSON. Nah, hari ini kita akan bicara tentang dynamic page, di mana sebetulnya halaman web yang dinamis itu sudah sering kita gunakan. Bagi Anda yang sering berselancar di media sosial, berselancar di blog orang, atau bahkan menggunakan aplikasi-aplikasi terkenal seperti Instagram, itu semua adalah contoh-contoh dari halaman yang bersifat dinamis. Seperti apa materi dari halaman dinamis ini? Mari kita lanjut. Apa itu dynamic page? Kalau dari bahasanya atau dari katanya, pasti berarti halaman yang dinamis. Tapi halaman dinamis itu yang seperti apa? Oke. Halaman dinamis berarti halaman pada website yang isinya bisa berubah-ubah sesuai request. Jadi nanti pengguna tinggal mengirimkan request yang dia mau dan website akan membalas dengan halaman yang sesuai dengan request itu. Contohnya, misalnya kita perintahkan ke website kita untuk menampilkan artikel tentang yang berisi tentang kucing gitu. Berarti dia harus mengembalikan artikel yang berisi tentang kucing saja, jangan mengembalikan artikel yang lain yang tidak sesuai. Atau saat kita contohnya membuka halaman Facebook kita, tampilkan profilnya si Fulan, ya yang tampil adalah halaman profilnya si Fulan, bukan si Ani, bukan si Doni atau yang lain. Begitu juga ketika kita pindah ke profilnya Doni. Nah, saudara-saudara bisa perhatikan di website yang semacam itu bahwa isinya berubah tetapi layoutnya mungkin sama, ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai halaman yang dinamis. Apa sih keuntungan dari halaman yang dinamis di dalam sebuah website? Dari sisi seorang developer, yang pertama itu akan menghemat kode program yang harus ditulis. Kenapa? Karena kita cukup bikin satu file saja, tetapi satu file itu bisa seolah-olah menghasilkan banyak halaman. Beda dengan yang kemarin kita buat, untuk menghasilkan halaman A ya kita bikin file A, untuk menghasilkan halaman B ya kita bikin file B, dan begitu seterusnya. Kalau ini nanti tidak. Kita bisa bikin satu file tapi dia bisa menampilkan halaman A, B, C, D sampai Z dan seterusnya. Seberapa banyak pun yang dimau. Hanya dengan membedakan requestnya tadi. Nah, requestnya itu dapat dari mana? Requestnya itu dikirim melalui parameter yang ada di URL-nya. Jadi nanti ada sitename.com/bla bla bla /bla bla bla. Nah, yang bla 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 tadi itu adalah parameter yang dia kirim. Oke. Karena kita hanya bikin satu file untuk beberapa halaman, tentu ini akan meningkatkan efisiensi dalam manajemen file kita sendiri. Ya, jadi benar-benar tertata. Project kita nanti tidak perlu punya banyak file untuk menghasilkan banyak halaman, tapi cukup satu file untuk menghasilkan banyak halaman. Nah, karena kita hanya bermain di dalam satu file saja untuk beberapa halaman, tentu kalau kita ingin mengupdate konten dari website tadi itu, kita bisa melakukannya dengan cepat. Kita tidak perlu membuat atau file baru untuk konten yang baru. Kita cukup menambahkan isinya saja, nanti website secara otomatis sudah menggenerate halamannya sendiri. Oke. Sebelum masuk ke dynamic page, kita harus mengingat kembali pelajaran kita sebelumnya. Yang pertama ialah tentang dynamic routing. Oke, saudara-saudara masih ingat bahwa dynamic routing ini adalah pengaturan yang ada di dalam Next.js, di mana kita nanti bisa membuat satu path dari folder page. Di dalam folder page kemudian kita ada buat folder-folder lagi, lalu di dalamnya kita buat file yang sifatnya nanti dynamic. Ciri-cirinya masih ingat? Yaitu nama file atau nama folder yang diapit oleh tanda kurung siku. Oke. Nah, selain dynamic routing, nanti kita juga harus mengingat tentang materi terakhir kita kemarin, yaitu tentang JSON atau JavaScript Object Notation. Masih ingat fungsinya JSON untuk apa? Oke. JSON berguna untuk menampung data tapi dengan struktur tertentu. Saudara-saudara tentu masih ingat bahwa JSON itu bisa menyimpan array ataupun objek. Array ditandai dengan kurung siku, sementara objek ditandai dengan kurung kurawal. Di setiap objek ada pasangan key dengan value.
key X punya value apa, key Y punya value apa, dan seterusnya. Nah, dua materi ini akan sangat berkaitan erat dengan materi kita hari ini tentang dynamic page. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah data JSON yang kemarin kita buat itu bisa difilter? Jadi, kalau saudara ingat mungkin kita buat file JSON yang isinya adalah sebuah array. Di dalam array itu nanti ada beberapa objek yang berbeda. Biasanya kemarin kita manggil satu array itu kita panggil semua sehingga kita dapat semua objeknya. Nah, sekarang kasusnya kita hanya butuh objek tertentu saja. Objek dengan ciri-ciri ini. Bisa tidak JSON difilter seperti itu? Tentu saja bisa. JavaScript punya metode bawaan yang bernama metode find yang nanti bisa kita gunakan untuk memfilter data JSON. Bagaimana caranya? Oke, jadi nanti prinsipnya adalah kita akan membandingkan nilai atau value dari suatu key yang ada di dalam data JSON tadi dengan nilai yang kita cari di sini. Hasilnya akan dikembalikan oleh data find ke dalam variabel. Contohnya begini. Anggap saya punya data JSON seperti ini. Di sini ada satu buah array yang berisi dua buah objek. Masing-masing objek punya key, nama, usia, dan gender. Kemudian saya akan memfilter data JSON ini dengan cara seperti ini. Contohnya, saya ingin mengambil objek yang namanya adalah umam dengan huruf U besar. Maka, karena memang di dalam sini ada objek yang key value-nya nama, ya, key-nya nama dan value-nya umam dengan huruf U besar, maka dia akan mengembalikan objek yang pertama ini. Ingat, lihat, yang dikembalikan adalah satu objek saja, tidak mengembalikan objek yang kedua. Nah, tapi kalau yang dicari adalah umam dengan huruf U-nya kecil, yang dikembalikan adalah undefined, artinya tidak ada yang ditemukan. Ingat ya, di sini dia memang case sensitif, membedakan huruf besar dengan huruf yang kecil. Oke, jadi ini yang akan kita pakai nanti. Nah, akhirnya muncul sebuah ide seperti ini. Kita kan sudah belajar tentang dynamic routing nih ya, dan juga kita sudah belajar tentang filter pada data JSON. Kemarin kita menampilkan data JSON itu seluruhnya utuh ke dalam satu buah halaman. Nah, sekarang bagaimana jika parameter, kan kita udah bisa baca parameter ya dari dynamic routing, kita gunakan untuk memfilter data JSON tadi. Sehingga filternya tidak hardcode, kita tidak perlu menuliskan filternya di dalam secara langsung ke dalam kode program. Tapi kita cukup tuliskan melalui alamat URL-nya, yaitu melalui parameter dynamic routing tadi. Nah, hasil filternya nanti kita tampilkan di halaman website, sehingga nanti satu halaman website itu isinya akan berubah-ubah tergantung parameter atau request yang dikirim oleh user. Bisa ditangkapkan ya ide ini? Oke. Nah, contohnya begini. Jadi misalkan kita buat sebuah data dummy ya, yang ini kita simpan di dalam folder dataset dummy.json seperti ini. Ada 3 buah objek data. Anggap saja ini 3 buah artikel gitu ya, artikel dengan ID 1, 2, 3. ID pertama judulnya Next.js, kedua judulnya React.js, ketiga judulnya HTML, dan masing-masing artikel punya isi seperti ini. Nah, nanti kita ingin satu file yang kita buat berikutnya setelah ini bisa menampilkan artikel ini secara bergantian, tidak langsung ditampilkan keseluruhan. Oke, anggap kita sudah punya data seperti ini. Nah, berarti berikutnya kita harus menyiapkan dynamic routing-nya. Misalnya kita akan membuat sebuah file bernama kode.js yang mana dia filenya adalah file dinamis ya, karena ada tanda kurung sikunya di situ di dalam folder page dan artikel. Oke, jadi ada page, artikel, baru di dalamnya ada kode.js. Sehingga nanti kita bisa mengakses file ini dengan cara site name /artikel/1 misalnya begitu, kodenya 1, atau artikel/2 atau artikel/3. Dinamis ya. Oke. Nah, kalau sesuai dengan pelajaran kita di dynamic routing yang kemarin, maka nanti di dalam file kode.js ini kita akan membuat susunan kode program kurang lebih yang seperti ini. Ya, kita import dulu dummy datanya dari dataset tadi di dummy.json. Sudah belajar kan ya di JSON kemarin. Kemudian kita import use router untuk nanti digunakan membaca parameter query yang ada di address bar-nya atau di URL-nya. Gitu. Nah, kemudian yang ini juga kita sudah belajar di dynamic routing.
Nah, yang perlu kita perhatikan kemarin di sini kan ya, objek router dari use router ini akan bisa kita gunakan untuk membaca kode yang dikirimkan atau parameter kode yang dikirimkan ke dalam aplikasi ini. Yang mana parameter ini berkaitan dengan angka-angka ini tadi, 1, 2, dan 3. Jadi kode ini nanti akan bernilai 1, 2, atau 3 tergantung request yang dikirim. Nah, baru di sini kita lakukan pencarian data dari data dummy tadi. Nah, kita cari data di dalam data dummy yang ID-nya adalah yang ID-nya sama dengan kode. Nah, kalau kodenya 1 berarti tolong kembalikan yang ID-nya 1. Kalau kodenya 2 kembalikan yang ID-nya 2 dan begitu seterusnya. Itu maunya kan ya. Oke. Seperti ini contohnya. Anda bisa coba buat file seperti ini dengan juga data dummy tadi. Sambil mungkin video ini kalau Anda menyaksikannya bisa di pause terlebih dahulu, Anda coba, kemudian Anda jalankan npm run dev, begitu buka ke alamat salah satu alamat ini ya. Biasanya pakai localhost 3000/artikel/1, localhost 3000/artikel/2 dan semacam itu. Silahkan Anda coba. Bagaimana hasilnya? Oke. Hasilnya ternyata seperti ini. Kenapa? Kenapa kok error? Ada kesalahan apa? Apakah ada kesalahan kesalahan sintaks? Tidak ada kesalahan sintaks di sana pun. Judulnya di sini bukan kesalahan sintaks, tapi kita tidak bisa membaca properti judul. Data, variabel data yang menyimpan hasil pencarian tadi ternyata dianggap undefined, dianggap tidak ada data loh. Padahal di percobaan sebelumnya minggu lalu kita sudah bisa membaca data JSON dengan cara yang sama seperti tadi. Kenapa hasil pencariannya justru tidak menghasilkan data apapun? Padahal sudah jelas ya, kode 1 yang ID-nya 1 ada di dalam data itu. Tapi kenapa sekarang malah tidak bisa muncul di sini? Nah, ternyata untuk membaca, memfilter data dari data JSON di Next.js kemudian menampilkannya ke sini, ini tidak sesederhana itu. Ya. Kenapa seperti itu? Kita harus tahu dulu bahwa di dalam Next.js itu ada sebuah konsep yang namanya pre-rendering. Konsep pre-rendering ini adalah konsep yang membuat yang digadang-gadang menjadi konsep paling baik dari Next.js. Nah, kenapa demikian? Pre-rendering ini jadi seolah-olah kalau yang kita buat ini kan semuanya kodenya dalam bahasa JavaScript ya, padahal yang ditampilkan oleh browser adalah HTML. Nah, pre-rendering ini adalah tahap di mana Next.js mengkonversi kode-kode JavaScript yang kita buat itu ke dalam HTML. Jadi ketika kita menjalankan proses npm run dev, itu sebetulnya Next.js merender kode-kode kita menjadi HTML, kemudian ditampilkan ke browser. Oke, dibuild, istilahnya adalah dibuild dulu di situ. Nah, ada dua konsep pre-rendering di dalam Next.js. Konsep yang pertama adalah static generation. Ini adalah konsep defaultnya. Jadi kalau kita tidak menentukan konsepnya di sini, yang dijalankan adalah static generation. Apa itu static set generation atau SSG ya? Enaknya ngomong SSG. Jadi konsepnya begini. Ketika kita membuat sebuah program di Next.js, kemudian kita membuildnya, menjalankan dengan npm run dev, atau nanti kita deploy ke web server, Next.js itu membuat kode HTML hasil terjemahan dari kode-kode JavaScript tadi. Disimpan, dia sudah ada file HTML-nya. Nah, ketika ada orang yang memanggil halaman yang di pre-rendering tadi ini, yang ditampilkan yang diolah bukan lagi Next.js-nya, bukan lagi file-file JavaScript-nya, tapi yang ditampilkan langsung hasil pre-rendering-nya tadi itu, HTML-nya itu. Nanti kalau ada orang kedua yang minta, ya langsung HTML-nya ini. Orang ketiga minta, ada HTML-nya ini. Tidak ada proses di belakang layar lagi. Nah, itu kenapa dia bisa ditampilkan dengan cepat. Manfaatnya nanti ada di efeknya, di SEO, di optimasinya, dan lain sebagainya. Itu bagusnya di sana. Oke. Tapi static generation ini dibuat, atau HTML-nya itu dibuat pada saat build time.
yaitu pada saat menjalankan npm run dev atau pada saat kita mendeploy ke pusatnya, ke web servernya. Nah, di sanalah dia berjalan. Efeknya apa? Efeknya kalau ada data yang berubah di dalam halaman itu, harusnya ada data yang berubah karena dia sudah terlanjur dibuat. Ya perubahan data ini tidak akan ngefek ke sana karena ini sudah terlanjur dibuat begitu. Nah, yang kedua, konsep yang kedua adalah server side rendering atau SSR. Jadi ada SSG, ada SSR. Nah, kalau SSR ini HTML-nya yang tadi itu tidak di-generate pada saat build time, tapi di-generate pada setiap request. Jadi ada orang yang minta tampilkan saya halaman X. Pada saat itu dia akan di-generate HTML dari halaman X ditampilkan. Nah, kalau ada orang kedua minta halaman X juga, ya dia akan mengenerate lagi. Padahal sudah pernah di-generate ya, tapi dia akan di-generate lagi. Keuntungannya, kalau ada perubahan data pada saat request yang kedua, ya perubahan datanya akan tetap ditampilkan pada request yang kedua. Seperti itu. Nah, efeknya apa? Hubungannya apa dengan masalah kita yang tadi? Nah, jadi contohnya di static site generation ya. Di static site generation itu secara default memang bisa terjadi tanpa atau dengan data. Itu bisa diterapkan tanpa data atau dengan data. Kalau tanpa data ya nggak masalah. Kode JavaScript yang sudah kita buat dia akan langsung dirender menjadi HTML, langsung jadi begitu. Nah, yang bermasalah adalah kalau ada data. Prinsipnya idealnya berarti sebelum HTML-nya jadi, data-data ini harus sudah siap dulu. Kalau dia ada di luar atau di mana, ini harus dikumpulkan dulu, kumpulkan. Setelah selesai, baru ciptakan HTML-nya. Nah, masalahnya, bagaimana caranya kita memberitahu bahwa ini loh, ada data yang harus kita fetching dulu, ada data yang harus kita ambil dulu, baru setelah itu render HTML-nya. Jangan merender HTML kalau datanya belum selesai. Bagaimana cara memberitahu Next.js? Nah, untuk static site generation atau SSG, Next.js sudah menyiapkan dua buah asynchronous function yang bernama getStaticProps dan getStaticPaths. Apa itu asynchronous function? Mungkin bisa kita bahas di momen yang lain ya. Nah, intinya dua buah fungsi ini adalah fungsi yang bisa berjalan beriringan dengan fungsi utama. Fungsi utama adalah ya itu tadi untuk menjalankan halaman atau komponen yang menciptakan halaman. Oke. Dua function ini, dua asynchronous function getStaticProps dan getStaticPaths ini fungsinya seperti apa? Mari kita berkenalan. Yang getStaticProps itu fungsinya untuk mengambil data nanti pada saat build time. Oke. Karena kita bicara tentang static site generation, berarti kita bicara tentang build time. Yang mengambil data nanti bukan lagi komponen utama. Kalau tadi yang kita buat kan komponen utama yang mengambil datanya. Kalau sekarang yang akan mengambil datanya adalah getStaticProps ini. Dan fungsi keduanya adalah dia akan memberitahu Next.js bahwa ini loh ada data yang harus ditunggu dulu sebelum melakukan rendering. Kata getStaticProps ya, kalau saya belum selesai ngambil data ini, kalau saya belum selesai memberikan jawaban, jangan dirender dulu, tunggu saya dulu. Seperti itu. Kemudian kalau getStaticPaths, dia nanti akan memberitahu Next.js path mana yang sifatnya dinamis, sehingga ketika dibuild itu bisa di pre-render dulu. Oke, kayak tadi misalnya artikel /1 itu artikel /2 dan artikel /3 itu harus di pre-render dulu masing-masing. Nah, itu adalah tugas dari getStaticPaths. Baik. Strukturnya getStaticProps itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti mekanismenya adalah kita akan menulis export async function terus getStaticProps, di dalamnya ada parameter bernama context. Oke, async function ini, asynchronous function getStaticProps ini mengembalikan satu buah objek yang mengandung key props. Jadi objek di dalamnya ada key bernama props. Nah, key props ini sendiri berisi objek yang di dalamnya ada daftar properti yang nanti akan digunakan di komponen utama. Gitu. Mungkin nanti ada properti judul, properti isi artikel dan lain sebagainya. Oke.
Sekarang perhatikan parameter konteks yang ada di dalam getStaticProps. Ini gunanya apa sih? Parameter konteks ini adalah parameter yang mengandung salah satu key-nya adalah params, P-A-R-A-M-S. Nah, params ini mengandung apa? Nah, params ini nanti menyimpan objek yang menunjukkan parameter untuk dynamic routing. Jadi kayak tadi kita membuat satu buah file bernama kode.js yang kodenya ditanda kurung siku ya, berarti kode itu adalah parameter dari dynamic routing. Nah, params ini nanti berarti mengandung kode. Params.kode berarti kita akan mendapatkan kode yang dikirim ke sana. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Lalu untuk getStaticPaths formatnya seperti ini. Dia mereturn satu buah objek yang di dalamnya mengandung dua buah key. Key pertama adalah paths dan key kedua adalah fallback. Paths ini sendiri adalah sebuah array yang di dalamnya mengandung banyak objek. Oke. Setiap objek memiliki key params yang di dalamnya nanti adalah daftar parameter dari dynamic routing tadi. Oke, begitu. Dan fallback ini sendiri nilainya boolean, true atau false. Defaultnya adalah false. Kalau false kenapa? Kalau false nanti misalnya ada parameter yang tidak dikenali. Misalnya tadi kita bikin artikel 1, artikel 2, artikel 3, atau kita minta artikel 4 padahal itu tidak ada. Kalau fallbacks-nya kita set jadi false, nanti yang kembali adalah page not found atau error 404. Nah, kalau true, maka artikel 4 tadi yang sebetulnya tidak ada itu akan di pre-render dulu kalau memang datanya ada. Lalu akan dimunculkan sebagai halaman baru. Seperti itu. Oke. Kita langsung saja ke contoh implementasinya supaya lebih mudah dipahami. Oke. Jadi di dalam artikel kode.js tadi kan kita sudah buat ya yang gagal tadi. Kita tambahkan asynchronous function getStaticProps dan getStaticPaths seperti ini. Gitu. Kalau ada yang ingin coba, bisa Anda pause. Bersama dengan video ini juga ada modul yang sudah saya sertakan, bisa Anda lihat contohnya di sana. Seperti apa? Oke, kita coba. Oke, ini adalah data dummy yang kita punya. Jadi siapkan dulu file dummy.json di dalam folder dataset yang ada di luar page ya. Jadi data JSON itu tidak selalu harus disimpan di dalam folder components atau di folder yang apalagi jangan disimpan di dalam folder page ya, karena dia bisa diakses dari luar nanti. Oke, kita buatkan saja untuk data-data itu folder khusus, sebut saja dataset atau yang lain boleh. Oke, selanjutnya kita siapkan kode file untuk dynamic routingnya. Misal kita di dalam folder page ya, di dalam folder page ini kita buatkan sebuah folder bernama artikel, kemudian di dalam artikel ini kita buat file kode.js. Dalam kode.js nanti kita akan mendeklarasikan komponen artikel, tapi nanti saja kita deklarasikan. Kemudian di satu file yang sama, bukan file yang berbeda ya, di satu file yang sama kita mengekspor asynchronous function yang bernama getStaticProps, dibuat seperti ini. Oke. Kemudian masih di dalam satu file yang sama kita juga buat asynchronous function bernama getStaticPath.
Jadi untuk yang get static path akan dihasilkan yang seperti ini. Bisa Anda perhatikan. Nah, di sini yang digunakan adalah kode disesuaikan dengan nama filenya. Oke, nama filenya kan adalah kode.js. Oke, kode ini sendiri ditulis di dalam tanda kurung siku, yang berarti kode adalah sebuah parameter. Nah, di sini kita tulis parameternya kode. Nah, jadi kalau di sini kita ganti xxx, ya di sini harus xxx juga. Kalau kita ganti di sini menjadi fulan, ya di sini juga harus jadi fulan. Jadi disesuaikan namanya. Oke. Kemudian sekarang kita modifikasi komponen artikelnya agar bisa menerima properti dari get static props. Oke, jadi get static props itu kan tadi dia membaca data, tapi datanya kemudian dijadikan properti. Properti ini dikirim ke dalam komponen artikel sebagai properti di dalam komponen artikel itu sendiri. Nah, jadi komponen artikel yang tadinya tidak menerima parameter apapun, sekarang kita perintahkan dia untuk menerima parameter props. Ya, ingat kembali materi properti untuk komponen React.js. Oke, jadi untuk yang komponen dari artikel, kita nanti akan menampilkan judul dan isi, yang mana sekarang judul dan isi ini adalah properti dari komponen tersebut. Props.judul, props.isi. Nah, itulah gunanya dari get static props yang di sini, judul dan isi. Nah, jadi kalau ini kita ubah title, isi kita tulis jadi description misalnya dalam bahasa Inggris, ya di sini juga harus menjadi title dan di sini juga harus menjadi description. Disesuaikan ya. Isi yang props di sini dengan yang di sini. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan dan Anda bandingkan dengan komponen artikel yang sebelumnya yang tadi gagal, itu kita sudah tidak lagi menggunakan use router di sini. Import router dari next router sendiri sudah tidak kita pakai. Kenapa? Karena pertama kan kemarin use router kita gunakan untuk membaca parameter ya yang dikirim melalui query di URL-nya. Kalau di sini sekarang kita membacanya menggunakan konteks di dalam get static props. Dan juga use router itu hanya bisa digunakan di dalam page komponen, tidak bisa digunakan di dalam function yang lain. Kalau kita tulis di di get static props atau get static page, dia tidak akan berjalan, malah akan menghasilkan error. Jadi untuk kasus seperti ini use router sudah tidak kita pakai lagi. Nah, hasilnya nanti Anda akan mendapatkan seperti ini. Jadi ketika kita mengakses localhost 3000/artikel/1, yang muncul adalah Next.js karena memang dia ID-nya tadi 1. Begitu kita ganti jadi 2, hasilnya akan seperti ini. Dan kita ganti jadi 3, hasilnya akan jadi seperti ini. Sudah dinamis, sederhana sekali. Oke, bisa kelihatan kan ya dinamisnya seperti apa? Begitu. kita coba ya. Oke, jadi seperti ini. Kita ganti yang belakangnya 2. Oke, dia akan ganti, kita bagi jadi 3. Ya, hasilnya jadi seperti itu. Oke, Anda bisa coba dengan melihat contoh kode programnya di modul pendukung yang juga sudah saya sertakan bersama dengan video ini. Bisa Anda pause dulu mungkin pada posisi ini, Anda coba dan Anda pahami. Oke. Untuk get static path tadi, kita lihat dia di sini harus mendeklarasikan setiap parameter yang mungkin muncul, kode 1, kode 2, kode 3. Ini baru 3 kode, enak ya. Kalau ternyata kita butuh 1000 kode, apakah kita akan menulisnya jadi 1000 baris? Kalau besok kemudian ditambahkan 2000 kode, harus ditambahkan 2000 baris lagi. Tentu itu akan sangat melelahkan bagi kita seorang developer. Dan ini juga parameternya baru 1, baru kode saja. Bagaimana kalau ada banyak parameter? Itu bisa kok dilakukan. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan memanfaatkan looping untuk mengekstrak parameter-parameter yang dideklarasikan di dalam path-nya get static path ini. Seperti apa? Nah, kita gunakan seperti ini. Karena tadi kode-kode ini memang kita dapatkan dari data JSON yang ada di data dummy kita, ya kita manfaatkan aja method map untuk melakukan ekstraksi ID yang kemudian kita assign atau kita tempatkan sebagai nilai dari kode. Seperti ini. Dan ingat, nilai parameter ini harus string ya, karena
yang di apa namanya, yang di URL itu kan aslinya bukan bukan angka, tetapi memang string begitu. Jadi kalau dia angka digunakan tanda tik seperti ini. Ya kalau dia angka di tanda tik sehingga dia dianggap sebagai string. Begitu. Ya, itu sedikit tips dari saya. Oke, kita tadi sudah coba untuk mengakses parameternya ya, parameter artikel 1, artikel 2, artikel 3 secara manual ya, dengan cara mengetikkan alamatnya di address bar, kemudian kita enter begitu. Nah, bagaimana kalau sekarang kita buatkan link saja untuk navigasi biar lebih enak, biar lebih nyaman. Oke. Untuk navigasi kita sudah pengalaman ya menggunakan built-in komponen link yang memang mana ini adalah bawaan dari Next.js. Formatnya kan seperti ini waktu itu. Jadi kalau biasanya kita pakai ahref, sekarang kita pakai link href. Kemudian kita tulis targetnya ini mau kemana, link yang kita tuju itu mau kemana, baru kita tulis seperti ini. Oke. Nah, tapi untuk navigasi halaman yang menerapkan dynamic routing, kita harus menambahkan satu properti lagi ke dalam komponen link itu, yaitu properti as. Seperti apa konsepnya? Itu seperti ini. Jadi href ini biasanya adalah target itu sama dengan URL yang kita tuju ya. Tapi kalau untuk dynamic link, untuk dynamic routing maksud saya, target di sini bukanlah URL. Oke. Target adalah path ke filenya. Yang kita tulis adalah nama filenya. Oke, bukan apa yang akan kita tampilkan di dalam web browser. Gitu. Nah, sementara as ini barulah URL aslinya. Oke, beda kan target dengan URL. Kalau tadi artikel /1 itu URL-nya, tapi targetnya kemana? Targetnya adalah ke artikel / dalam kurung siku kode, karena sesuai dengan nama filenya. Oke, contohnya begini. Jadi kalau untuk yang contoh tadi kita buatkan linknya, kita akan buat yang seperti ini. Perhatikan, ya, href-nya berisi path ke file aslinya, yaitu file kode dengan tanda kurung siku juga yang ada di dalam folder artikel. Nah, tapi s-nya itu s artikel /1, artikel /2 atau artikel /3. Yang tampil di web browser nanti yang ini, yang di s-nya. Href ini tetap kerja di belakang layar. Oke. Karena kalau tidak ditambahkan s begini, nanti ketika kita melakukan navigasi, dia akan seperti melakukan reload halaman lagi, reload. Padahal kemarin kita sudah nyaman ya tanpa reload, seolah-olah kita menghasilkan sebuah single page application, yaitu SPA kemarin. Oke, bisa dibuat seperti ini. Contohnya ada di modul pendukung kita. Oke. Tantangannya bisa nggak ini Anda sederhanakan dengan looping seperti di get static path tadi? Silahkan Anda kerjakan. Oke, hasilnya begini. Ketika kita buka halaman yang pertama, artikel yang pertama, kemudian kita pindah ke artikel yang kedua, React.js, dia langsung pindah saja, tidak ada full script loading di sana, tidak ada spanning icon yang seperti biasanya muncul di browser. Begitu juga pindah ke halaman ketiga, ya tidak ada spanning icon. Oke, kita coba ya. Oke, perhatikan. Kita pindah antar halaman dengan menggunakan navigasi yang ada di sini, dan di halaman ini tidak ada spanning icon alias tidak ada full script loading. Oke, sudah bekerja ya. Nah, enak. Seolah-olah kita sudah punya SPA di sini, single page application. Nah, itu tadi adalah contoh dari SSG atau static site generation.
Nah, bagaimana yang untuk konsep pre-rendering yang kedua, yaitu server-side rendering atau SSR. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, mekanisme perbedaan antara SSR dengan SSG ini ialah kalau SSG di pre-render pada saat build time, kalau ini di pre-render pada saat tiap request terjadi. Oke, memang konsekuensinya adalah load halaman jadi lebih lambat dibandingkan dengan SSG karena setiap kali request harus membuat halaman menggenerate HTML yang baru, setiap request baru lagi menggenerate HTML yang baru, begitu. Ya. Tapi ini akan sangat cocok digunakan untuk halaman yang sering mengalami perubahan data. Karena dia sering mengalami perubahan data, maka harus dipastikan pada setiap request dia datanya update. Dia akan menampilkan data yang terbaru. Nah, kalau kita paksakan menggunakan SSG, ya dia tidak akan bisa menampilkan perubahan data. Nah, perbedaannya juga kalau tadi di SSG dia punya dua asynchronous function, yaitu getStaticPath dengan getStaticProps. Kalau untuk server-side rendering atau SSR, dia hanya menggunakan satu asynchronous function, yaitu getServerSideProps. Perhatikan, getServerSideProps. Seperti apa asynchronous function ini? Sebetulnya secara garis besar, getServerSideProps itu serupa dengan getStaticProps. Bedanya, kalau getStaticProps itu butuh getStaticPath, kalau getServerSideProps dia bisa berdiri sendiri dan tidak boleh dipasangkan dengan getStaticPath. Bisa Anda lihat mirip sekali dengan getStaticProps. Oke, contoh implementasinya. Jadi kalau contoh yang tadi kita ganti menjadi SSR, kita cukup ganti nama dari getStaticProps menjadi getServerSideProps, lalu kita hapus getStaticPath-nya. Udah sama isinya. Mirip sekali dengan getStaticProps. Jadi kalau SSR begini ya. getStaticProps ini kita ganti menjadi getServerSideProps. Kemudian yang getStaticPath kita hapus atau kita komen saja. Gitu. Nah, jalannya di web browser ya tetap sama. Oke, tapi sesungguhnya pada saat kita melakukan klik seperti ini, halaman-halaman ini di pre-render ulang oleh Next.js. Hanya tidak kelihatan ya, karena memang isinya sederhana sekali, jadi cepat sekali reloadnya. Oke, sekarang menurut Anda dengan sifatnya SSG dan SSR yang seperti ini, kira-kira contoh atau jenis halaman website yang seperti apa sih yang bagus menggunakan SSG, dan contoh atau jenis halaman website yang seperti apa yang bagusnya menggunakan SSR? Coba Anda jelaskan alasannya. Nanti kita buat forum diskusi di e-learning kita, kemudian Anda coba isikan di sana argumen Anda. Kenapa si website X ini atau halaman X ini bagusnya menggunakan SSG, tapi kenapa yang Z ini bagusnya menggunakan SSR? Silakan nanti Anda jelaskan di sana. Tadi kita sudah membuat halaman dinamis dengan menggunakan data yang memang sudah ada di dalam project kita. Itu kita anggap sebagai data internal. Tapi terkadang kita membutuhkan data yang berasal dari luar. Memasukkan data dari luar atau fetching data ini biasanya kita lakukan dengan memanfaatkan external API. Apa itu API? API, Application Programming Interface. Jadi antarmuka pemrograman dari sebuah aplikasi. Sederhananya, API biasanya kita manfaatkan untuk bertukar data antar dua buah aplikasi atau dua buah website yang berbeda sistem dan berbeda mesin. Karena kalau dalam satu mesin saja, kita bisa bertukar data dengan sharing database. Tapi kalau beda mesin, kita tidak bisa mengkoneksikan database yang satu dengan website yang ada di luarnya. Tapi antar website bisa saling bertukar data. Bentuk datanya adalah data JSON gitu. Analoginya seperti ini. Bayangkan Anda adalah seorang anak kos yang malam ini atau hari ini ingin sekali makan bakso. Apa yang harus Anda lakukan agar bisa makan bakso? Oke. Pilihan pertama adalah Anda pergi ke pasar, beli daging, beli tepung, beli bumbunya, giling sendiri dagingnya sampai jadi adonan, kemudian bawa lagi ke kosan,
bawa ke dapur, Anda masak adonannya, Anda buat bulat-bulat jadi bakso, dikukus dan sebagainya sampai benar-benar jadi bakso, baru Anda sajikan. Bisa? Bisa. Kalau Anda adalah seorang anak kos yang rajin, yang masih punya banyak waktu, telaten, open, seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau Anda tidak punya banyak waktu dan Anda justru tidak punya keahlian untuk membuat bakso sendiri? Sederhananya, Anda tinggal cari tukang bakso, kemudian Anda pesan, Pak, buatkan saya 1 buah bakso ati misalnya, atau bakso ayam, bakso sapi dan sebagainya. Maka si tukang bakso itulah yang akan mengirimkannya. Nah, tukang bakso ini kita anggap sebagai apinya, ya, dan Anda sebagai website yang membutuhkan sebuah data. Baksonya adalah data. Jadi analoginya seperti itu. Anda tidak perlu repot-repot bikin bakso sendiri karena sudah ada orang yang berjualan bakso. Gitu. Lebih enak lagi kalau ternyata ada yang memberikannya secara gratis. Jadi api pun ada juga yang gratis. Kita kembali ke studi kasus kita. Misalnya begini. Jadi ada sebuah situs bernama Random User Generator yang bisa Anda akses di randomuser.me, di mana dia menyediakan sebuah API untuk mengenerate data diri seseorang secara acak. Gitu ya. Jadi kita bisa dapat data diri orang secara acak dari situs ini. Nah, dengan memanfaatkan API yang tersedia di sana, saya ingin Anda coba buat 6 buah halaman, ya, 3 buah halaman untuk tiap jenis kelamin. Jadi pria 3, wanita 3, pria XYZ, wanita XYZ. Tapi di-generate dari satu halaman yang dinamis. Jangan membuat 6 buah file gitu, tapi buat satu buah file yang nanti dia bisa menghasilkan 6 halaman ini. Isinya diambilkan dari Random User Generator. Kita tidak akan membuat data dummy seperti tadi. Oke, apa yang harus dilakukan? Pertama, kalau sudah bicara tentang eksternal API, berarti kita harus mengenali eksternal API itu terlebih dahulu. Data yang dikembalikan seperti apa. Anda bisa baca dokumennya di dokumen dari penyedia API itu, dan kemudian pelajari seperti apa data yang dikembalikan. Kalau Random User Generator, dia punya susunan data kurang lebih seperti ini. Sebenarnya lebih panjang ya, tapi saya sederhanakan. Jadi nanti yang dikembalikan adalah satu buah objek yang berisi 2 key, yaitu results dan info. Nah, data diri itu ada di dalam results ini. Jadi yang info nanti tidak kita pakai. Result sendiri bentuknya adalah sebuah array. Lihat, dia menggunakan tanda kurung siku. Nah, secara default yang dikembalikan array ini hanya berisi 1 buah objek. Gitu. Jadi nanti kita akan mengambil objek pertama pada array result. Kemudian kita ambil key-nya ada untuk mendapatkan nama, berarti kita akan mengakses key name.first dan last-nya, mendapatkan alamat, nanti location, street number, dan seterusnya seperti ini. Oke, sudah dikenali strukturnya. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita siapkan struktur path yang akan menangani dynamic routing. Ingat, di sini ada 2 parameter yang dibutuhkan, yaitu parameter jenis kelaminnya, yaitu gender, dan juga kode XYZ-nya tadi, atau kita sebut sebagai code. Nah, jadi di dalam folder page kita buat sebuah folder lagi bernama profiles, misalnya begitu. Sebetulnya boleh yang lain ya, tapi saya contohkan profiles. Kemudian di dalam profiles kita buat folder bernama gender, tetapi ditulis di dalam kurung siku karena dia akan berfungsi sebagai parameter. Nah, di dalam folder gender ini kita masukkan file bernama kode.cs seperti ini, dan kode ini juga berfungsi sebagai parameter. Begini, profil, kemudian tambahkan lagi folder gender pakai kurung siku ya. Oke, buat file bernama kode.js. Oke. Nah, untuk melakukan fetching, membaca data dari eksternal API, kita bisa menggunakan metode fetch yang merupakan bawaan dari library .fetch. Library ini secara default sudah ikut serta pada saat kita menginstal Node.js ke dalam komputer kita. Caranya dengan menuliskan import fetch from Node.fetch. Import fetch from Node.fetch. Oke. Nah,
Untuk studi kasus ini, kalau kita menggunakan konsep SSG, maka kita harus mendeklarasikan parameter dynamic routingnya dari path yang harus kita pre-render dulu. Contohnya seperti ini. Jadi kita akan mengirimkan gender male dengan kode X, gender male dengan kode Y, dan seterusnya sampai ada 6 buah kode seperti ini. Oke, jadi get static paths-nya nanti akan berisi susunannya seperti ini. Yang perlu kita ingat bahwa di sini memang kita akan menggunakan 2 buah parameter, yaitu gender dan code, sesuai dengan nama folder dan juga nama filenya tadi. Oke, selanjutnya untuk fetching data seperti biasa kita lakukan dengan menggunakan function get static props. Kita buat seperti ini. Oke, source-nya adalah alamat endpoint dari API yang ditentukan oleh random user generator. Alamat ini dan properti-properti atau parameter-parameter yang dibutuhkan bisa Anda baca di halaman dokumentasinya. Nanti Anda buka sendiri di situ ya. Anda cari randomuser.me. Setelah itu, kalau kita sudah tentukan source-nya, sekarang kita fetching dia dengan menggunakan method fetch. Nah, tapi ya harus Anda ingat method fetch ini sendiri sebetulnya adalah sebuah asynchronous function yang mana kalau dia belum selesai, dia bisa dilewati dan langsung menjalankan kode program setelahnya. Nah, agar fetching ini ditunggu sampai selesai, maka kita tambahkan keyword await di depannya. Setelah itu, kalau responnya sudah kita dapatkan, setelah itu baru kita pecah lagi responnya dan kita ambil datanya saja. Datanya dalam bentuk JSON. Jadi prinsipnya sudah seperti ini. Dan ini juga harus di-await karena bisa saja pada saat kita mengambil data JSON-nya ini butuh waktu yang tidak sebentar. Dan ini harus ditunggu sampai selesai. Akhirnya variabel data ini nanti akan menyimpan susunan data JSON seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang mana kita nanti butuhnya hanyalah yang ada di key results dan di objek pertamanya atau di indeks ke-0. Jadi ini result ini sudah berisi data diri dari orang secara acak. Sekarang tugas kita ya tinggal memecahnya menjadi data-data yang kita butuhkan. Misal kita nanti butuh nama, email, foto, alamat, dan jenis kelamin. Oke, jadi pemecahan datanya jadi seperti ini. Kita hanya perlu mengakses result ini sebagai sebuah objek yang mana result nanti punya key name, name punya first, kemudian name juga punya last, kalau disambung jadi nama panjangnya. Dia juga result punya email, fotonya ada di dalam key picture.large dan begitu seterusnya sesuai dengan struktur JSON-nya tadi. Selanjutnya, variabel-variabel ini kita kirim sebagai properti. Jadinya seperti ini. Oke, jadi penjelasan kembali bahwa di bagian respon ini adalah proses mengambil data dari eksternal API. Ya, kembaliannya berupa objek promise. Apa itu objek promise? Jadi di dalam JavaScript dikenal satu buah jenis objek yaitu objek promise. Secara harfiah dalam bahasa Indonesia promise sendiri berarti janji. Nah, kita kalau punya janji dengan seseorang itu akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, janjinya
belum terpenuhi dan masih menunggu. Jadi memang belum waktunya. Ya, kita janjian untuk ketemu minggu depan. Berarti minggu ini masih delay, masih menunggu, waiting, gitu ya. Nah, begitu sampai minggu depan akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, janjinya terlaksana, atau yang kedua, janjinya dibatalkan. Nah, begitu juga untuk objek promise akan ada 3 kondisi. Waiting, ya, masih proses. Kedua, dia di reject atau ditolak, dan ketiga, sukses, berhasil. Nah, sebetulnya yang benar adalah karena respon ini ada 3 kemungkinan tadi, 3 kemungkinan dari state-nya sebuah promise, harusnya di sini ada try and catch untuk mengatasi kalau misalnya fetching ini tidak berhasil, mungkin karena random user ini mengalami sebuah gangguan, gitu ya. Tapi untuk sementara untuk menghemat waktu di sini kita anggap dia pasti akan selalu berhasil, sehingga tahap berikutnya adalah kita pecah respon tadi untuk mengambil datanya saja, yaitu JSON. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita pecah ke dalam data yang kita butuhkan. Baik. Contoh ini sudah saya sertakan di dalam modul pendukung. Bisa Anda pause dulu mungkin sampai di sini, kemudian Anda buka modul pendukungnya dan Anda coba sendiri. Nah, nanti kalau Anda sudah melakukan npm run dev untuk file ini, kemudian Anda coba akses, Anda akan mendapatkan beberapa tampilan seperti ini. Isinya tidak akan selalu sama ya, karena memang ditampilkan secara random. Jadi ketika Anda mengakses profiles/mail/x, datanya seperti ini. Yang profiles/mail/y seperti ini. Yang pria Z juga seperti ini. Begitu juga untuk yang wanita, hasilnya akan berbeda-beda. Ini kalau kita menggunakan SSG. Oke, contohnya. Oke, begini. Pindah ke Y. Pindah juga ke Z, ke wanita. Oke, Anda bisa lihat seperti itu. Kalau kita kembali lagi ke pria X, ternyata berbeda dengan pria X yang pertama. Begitu juga pria Y, ternyata berbeda. Nah, kenapa demikian? Nanti kita akan bahas. Oke. Nah, kalau untuk XSR sama seperti tadi, ya, kita cukup mengganti get static props-nya dengan get server side props, lalu kita hapus get static paths. Hanya saja di balik layar, kalau SSG tadi dia akan melakukan pre-rendering di build time, sementara SSR dia akan melakukan pre-rendering di tiap request. Nah, kita sudah mencoba SSG dan SSR, tapi kalau kita lihat dari contoh implementasi dan studi kasus tadi, jika kita jalankan pada localhost atau komputer kita sendiri, tidak akan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ya. Bahkan SSG yang katanya pre-rendernya di build time saja, ternyata setiap kali kita melakukan request yang berbeda, di contoh random user generator tadi, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda, seolah-olah dia di-render ulang, padahal katanya SSG. Nah, kenapa demikian? Gitu ya. Jadi, karena pada development mode, yaitu pengembangan yang ada di komputer kita, npm run dev, SSG itu akan tetap melakukan pre-rendering pada tiap request. Perbedaan antara SSG dengan SSR baru bisa kita lihat kalau kita sudah melakukan building dan deploying website kita ke web server atau hosting, yang mana materinya baru akan kita pelajari minggu depan, gitu ya. Contohnya nanti begini. Ini saya pakai SSG. Request pertama saya seperti ini. Begitu saya minta yang kedua di halaman yang sama, ya tetap sama. Begitu. Karena dia memang aslinya ini sudah di pre-render, yang pertama ini sudah di pre-render di build time, kemudian dipanggil di yang pertama ya hasilnya begini, yang kedua begini, besok-besok dipanggil lagi seperti ini. Tidak ada perubahan. Nah, tapi kalau dibangun dengan SSR, ketika request pertama dia seperti ini, request kedua bisa berbeda. Nanti balik lagi request ketiga, mungkin beda lagi. Ya. Contohnya begini, saya sudah buat sebuah aplikasi yang memang sudah online. Nah, seperti ini, Anda bisa lihat, dia sama ya. Kemudian saya pindah ke female, static API yang female. Begini ya, kembali lagi ke male, hasilnya sama. Tapi cepat. Perpindahan antar dua halaman ini cepat.
tidak menunggu apapun karena memang dia hasilnya sudah di pre-render sebelumnya, tidak ada perubahan. Tapi bagaimana kalau kita pakai yang server side rendering? Ya, ini request pertama ke mail, kemudian saya klik mail lagi, balik dia, reload lagi dia, padahal mail terus. Kalau saya pindah ke Vmail, sama, saya klik lagi, begitu seterusnya, mail, Vmail, mail, Vmail, ya. Tapi agak lama, klik, nunggu, baru muncul, klik, nunggu, baru muncul. Lama karena dia memang harus melakukan proses rendering dulu di balik layar. Kalau statik cepat. Perhatikan, tidak ada perubahan. Oke. Nah, jadi itulah perbedaan antara SSG dengan SSR. Oke, catatan yang kedua, 3 asynchronous function yang kita pelajari tadi, get static props, get static paths, dan get server side rendering, get server side props maksud saya, semuanya hanya bisa diterapkan di file yang berisi page komponen. Jadi komponen yang kita tulis di dalam folder page. Nah, kalau kita tulis di komponen tambahan yang ada di luar folder page, dia tidak akan bisa berjalan, dia tidak akan berguna. Karena memang pada dasarnya dia digunakan untuk melakukan fetching data pada saat fetching data ke halaman yang akan ditampilkan tadi. Nah, jadi itu materi kita hari ini tentang dynamic page. Anda sudah belajar tentang bagaimana membuat satu buah file dengan routing yang dinamis, kemudian di dalam file itu digunakan untuk menggantikan data-data, maksudnya menampilkan data-data yang berbeda ya, setiap sesuai dengan request. Dan kita juga sudah belajar tambahannya, yaitu fetching data dari eksternal API. Selanjutnya adalah Anda harus bisa melakukan atau mengonlinekan dari website yang Anda buat. Bagaimana caranya akan kita pelajari minggu depan. Untuk hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila ada yang kurang dipahami, Anda bisa langsung menghubungi kami, dosen pengampu mata kuliah pemrograman web, untuk menanyakan hal-hal yang masih belum Anda pahami. Sekian dari saya. Semoga kita semuanya tetap sehat dan bisa segera kembali berjumpa dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang benar-benar normal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.